Aisyah kan istri yang paling dicintai oleh Nabi. Khadijah kan istri yang menemani Nabi ketika masa-masa sulit. Aisyah radhiyallahu anha atau Khadijah radhiyallahu anha? Kita diskusikan sekarang. Assalamualaikum. Jarang-jarang sekali tema atau pembahasan tentang istri Nabi Aisyah menjadi trending di dunia YouTube. Mungkin karena banyak yang mengcover lagu yang begitu bagus liriknya, sehingga trending lah Aisyah istri Nabi Muhammad. Dan saya sangat senang ada hal yang viral tentang sesuatu yang bermanfaat tentang sejarah istri Nabi Muhammad SAW. Sekalian saja kita bahas video ini, Siti Aisyah dan Khadijah radhiyallahu anha. Pembahasan yang sangat menarik. Seringkali kita bertanya-tanya atau mungkin terjadi pertanyaan di kalangan masyarakat, Siti Aisyah atau Siti Khadijah? Dalam artian, lebih mulia mana Siti Aisyah atau Siti Khadijah? Atau benarkah pertanyaan itu? Kita diskusikan. Supaya tidak terlalu panjang, karena ini bukan seminar sejarah, saya merangkum dari berbagai sumber, terutama dari hadis-hadis sahih yang saya pakai. Kita akan membahas profil singkat Aisyah radhiyallahu anha, kemudian 7 keutamaannya, dan profil singkat Siti Khadijah radhiyallahu anha dan 7 keutamaannya. Kemudian nanti bisa Anda simpulkan sendiri. Yang pertama, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoi kepadanya. Siti Aisyah lahir 4 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Nabi Muhammad kan diangkat pada usia 40, berarti perbedaan usia Aisyah dengan Nabi Muhammad 44 tahun. Dan Siti Aisyah ini lahir dari pasangan Abu Bakar As-Siddiq, yakni sahabat terdekat Nabi Muhammad, dan Ummu Rumah binti Amir. Nabi Muhammad menikahi Aisyah pada usia 6 tahun, kemudian menjalin atau membangun rumah tangga pada usia 9 tahun ketika Aisyah sudah akil balik. Jadi ketika Aisyah sudah haid, sudah mencapai kedewasaan pada usia 9 tahun. Ya, yang banyak dipertanyakan gitu kan, kenapa Rasul menikahi Aisyah waktu itu ketika usianya masih sangat muda? Yang fakta sejarah sudah membuktikan bahwa Rasul menikahi Aisyah dengan tujuan dan konteks yang bisa dipertanggungjawabkan. Rasul menikahi Aisyah bukan karena syahwat. Karena kita tahu Aisyah dan Nabi Muhammad berpisah karena Rasul meninggal ketika Aisyah berusia 18 tahun. Dan ketika Rasul detik-detik meninggal dan Rasul ditawari kehidupan dunia, kunci dunia beserta seluruh isinya, atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul pun meninggal. Kalau karena syahwat, pastilah Nabi Muhammad memilih untuk tetap hidup di dunia, dan Aisyah berada di usia 18 tahun. Usia 18 tahun, mungkin seorang perempuan itu puncak kecantikannya gitu kan. Bunga yang baru mekar, mungkin seperti itu. Tapi Rasul bukan karena syahwat. Kemudian Rasul menikah dengan Aisyah juga bukan karena ingin keturunan. Karena kita tahu dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul tidak memiliki keturunan. Rasul hanya memiliki keturunan dari Siti Khadijah radhiyallahu anha dan Maria Al-Qibtiyah. Dan kemudian timbul pertanyaan juga, kenapa Aisyah sudah dewasa di usia 9 tahun? Kita tahu di sains modern hari ini bahwa lingkungan, atmosfer, dan lain sebagainya mempengaruhi usia menstruasi di tiap-tiap negara atau tiap-tiap daerah. Di Amerika kisaran 13 atau 14 tahun, di Indonesia pun berbeda-beda. Ada yang SMP sudah menstruasi, ada yang SD pun sudah menstruasi. Dan ini pun menjadi bukti bahwa di berbagai daerah usia menstruasi pun berbeda-beda. Usia kedewasaan seorang wanita pun berbeda-beda. Dan kita jangan bandingkan manusia sekarang dengan manusia zaman dulu belasan abad yang lalu. Oke? Karena kondisi alam, makanan, dan lain sebagainya sangat berpengaruh sehingga berbeda usia kedewasaan.
Itu profil singkat Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang kita bahas 7 keutamaan Aisyah. Jadi supaya adil, kita bahas 7 keutamaan Aisyah, 7 keutamaan Khadijah. Yang pertama, Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Tahan dulu argumen Anda. Tahan dulu. Karena ini berdasar pada hadis sahih. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3662. Rasul ditanya, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling Anda cintai?" Jawab Nabi, "Aisyah." Kemudian ditanya lagi, "Kalau dari golongan laki-laki siapa yang paling Anda cintai?" Jawaban Nabi, "Ayahnya." Maksudnya ayahnya Aisyah itu Abu Bakar As-Siddiq. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah tidak menikahi gadis selain Aisyah. Jadi dari 9 istri Nabi, hanya Aisyah lah yang dinikahi ketika masih gadis. Jadi yang sisanya yang 8 itu semuanya janda. Kemudian yang ketiga, Rasul pernah menerima wahyu ketika berada di selimut Aisyah. Oke. Ketika sedang berselimut dengan istri yang lain, Rasul tidak pernah mendapatkan wahyu. Jadi ini sebuah keutamaan ketika Rasul berselimut dengan Aisyah. Kemudian yang keempat, Aisyah adalah satu-satunya wanita yang dibela kesuciannya langsung dari langit ke-7. Jadi waktu itu Aisyah bersama Nabi dan para sahabat sedang bepergian. Kemudian Aisyah ketinggalan rombongan. Jadi Aisyah mencari sesuatu yang barang yang sangat berharga yang pernah dibelikan Nabi. Karena mencari barang tersebut, Aisyah ketinggalan rombongan. Kemudian menyusul rombongan tersebut berdua bersama Sofwan. Kemudian oleh seorang munafik difitnah bahwa Aisyah ini berzina dengan Sofwan. Atas tuduhan itu pun Nabi risau karena Nabi manusia biasa, tidak tahu hal yang gaib, tidak bisa memprediksi masa depan, tidak tahu hal yang gaib. Jadi Nabi itu menyebutkan atau menjelaskan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi tidak tahu hal yang gaib. Sehingga Nabi risau dan bingung bagaimana bersikap pada Aisyah. Turunlah Quran surat An-Nur ayat 11-20 menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak berzina, dia masih suci, dibela langsung dari langit ke-7. Keutamaan yang kelima, Aisyah adalah wanita yang paling alim di antara wanita yang lainnya. Maksudnya yang paling cerdas, yang paling luas ilmu pengetahuannya di zamannya. Tidak heran Aisyah terkenal cerdas dan meriwayatkan 2210 hadis. Bahkan ketika sahabat senior mengalami kebuntuan dalam perkara agama, kebingungan dalam perkara agama, mereka bertanya kepada Aisyah. Ini suatu kehormatan dan suatu pengakuan dari sahabat senior tentang keilmuan Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah lama bersama Nabi dan menyerap ilmu dari Nabi Muhammad. Bahkan kata seorang ulama namanya Az-Zuhri, beliau mengatakan, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan wanita yang lain seluruhnya, maka ilmu Aisyah lebih utama. Yang keenam, Rasulullah meninggal di rumah Aisyah pada kebetulan giliran Aisyah pada malam harinya, yang giliran Aisyah meninggal di pelukannya dan kemudian dikuburkan di rumahnya. Jadi Nabi itu memberikan sebuah kedisiplinan pembagian pada istri-istrinya, hari ini untuk istri yang ini, hari ini untuk istri yang ini, dan hal ini dilakukan supaya adil dan meminimalisir perdebatan dan pertentangan dalam sebuah keluarga. Jadi bagi Anda yang mau poligami, harap dipertimbangkan kembali apakah Anda bisa adil seperti halnya Nabi. Kalau tidak bisa adil, lebih baik jangan. Tapi apabila mampu untuk adil, ya silahkan. Agak berbahaya tayangan yang barusan. Apalagi bagi Anda yang sudah menikah. Oke, next. Yang ketujuh, pernikahan Rasul dan Aisyah adalah perintah langsung dari Allah. Merupakan wahyu yang berupa perintah untuk menikah dengan Aisyah. Jadi sebuah perintah Rasul menikahi Aisyah ini. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3895. Jadi ini sebuah kehormatan dan keutamaan bagi seorang Aisyah. Itulah 7 keutamaan Aisyah. Sekarang kita bergeser ke
Siti Khadijah. Siti Khadijah lahir 68 tahun sebelum Hijriah, atau tepatnya 555 Masehi. Siti Khadijah radhiyallahu anha ini lahir dari pasangan Bapak Khuwailid dan Ibu Fatimah binti Zaidah. Beliau seorang yang mandiri, cerdas, dan punya karakter yang kuat. Beliau ini seorang janda 2 kali, karena yang pertama meninggal, kemudian yang kedua juga sama meninggal. Pernah menikah dengan Abu Hallah bin Hindun dan pernah menikah dengan Atik bin Aib. Beliau lahir dari keluarga yang kaya raya, tapi kemudian ketika orang tuanya meninggal, beliau tidak menjadi hidup poya-poya, melainkan jadi seorang yang mandiri dan bisa mengelola hartanya dengan baik, sehingga tidak heran kemudian beliau menjadi seorang pengusaha yang sukses, saudagar kaya yang sukses. Adapun Nabi Muhammad, beliau pernah menjadi karyawan, katakanlah karyawannya Siti Khadijah, mengambil barang dari Siti Khadijah kemudian menjualkannya ke daerah lain. Dan Nabi Muhammad ini seorang pemuda yang sangat terkenal karena kejujurannya, bahkan diberi gelar Al-Amin, seorang yang paling dipercaya, paling amanah, terkenal di seantero Mekah. Juga dijelaskan oleh pembantunya Siti Khadijah bernama Maisarah yang mendampingi Nabi dan terkesan dengan akhlak dan kejujuran Nabi. Maka dari itu pun Siti Khadijah meminang Nabi Muhammad. Jadi seorang perempuan melamar laki-laki itu bukanlah sebuah aib. Jangan gengsi, dan ini dicontohkan oleh seorang yang sangat mulia, oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian 7 keutamaan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama, Siti Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam. Baik dari golongan laki-laki ataupun perempuan, Siti Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam. Yang pertama wudhu dan sholat bersama Nabi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan Siti Khadijah adalah beliau adalah orang yang paling membantu Nabi ketika awal perjuangan dakwah. Ketika masa-masa sulit dakwah, bahkan Nabi pernah mengatakan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 117 dijelaskan, Nabi mengatakan bahwa Khadijah itu, ia beriman kepadaku ketika orang lain kafir kepadaku. Ia membenarkan aku ketika orang lain mendustakanku. Ia memberikan hartanya kepadaku ketika orang lain menahan hartanya. Dan Allah anugerahkan anak darinya ketika Allah tidak anugerahkan anak dari istri-istri yang lain. Kemudian yang ketiga, Siti Khadijah pernah mendapat salam dari Allah dan malaikat Jibril. Sebuah hal yang sangat luar biasa. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3820. Sebuah hal yang jarang dan sangat spesial. Mendapat salam dari Allah Sang Pencipta dan dari malaikat Jibril. Keutamaan yang keempat, Siti Khadijah dijanjikan rumah di surga yang terbuat dari emas dan perak. Dalam hadis yang sama, hadis Bukhari nomor 3820, dijelaskan bahwa Jibril mengatakan, apabila Khadijah datang kepadamu Muhammad, sampaikan salam dari Allah dan dariku untuknya. Selain itu, beritahukan pula padanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, dan di sana tidak ada kebisingan dan juga tidak ada kepayahan atau kecapean. Sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa dan janji Allah itu pasti. Keutamaan yang kelima, Siti Khadijah adalah wanita terbaik yang pernah ada di dunia. Bukan kata saya, tapi kata hadis. Dalam hadis Bukhari nomor 3432, hadis yang keterima dari Ali radhiyallahu anhu, Rasul pernah bersabda, wanita terbaik yang pernah ada adalah Maryam binti Imran dan Khadijah. Keutamaan yang keenam, penghormatan yang tinggi kepada Siti Khadijah sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Kata Siti Aisyah, aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita pun melebihi kecemburuanku pada Khadijah. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2435
Bahkan dalam hadis yang lain, hadis Bukhari 3818 dijelaskan. Aisyah mengatakan, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita lain selain Khadijah. Karena Rasul menjelaskan bahwa Khadijah ini begini, Khadijah ini begitu. Dia memberikan keturunan dan lain sebagainya. Sehingga Aisyah cemburu. Itu kehormatan Siti Khadijah. Yang terakhir, yang ketujuh, Nabi memuliakan dan menghormati keluarga, sahabat, dan kerabat-kerabat Siti Khadijah. Jadi Nabi selalu baik kepada kerabat, sahabat dari Siti Khadijah, bahkan ketika Siti Khadijah sudah meninggal. Contohnya saja, pada suatu hari bertamulah dua orang perempuan ke rumah Nabi, kemudian Aisyah melayani dengan baik. Kemudian Nabi mengobrol dan sangat bahagia Nabi. Ketika sudah pulang, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, siapakah itu?" Nabi menjawab, "Itu adalah adiknya Siti Khadijah." Membuat Aisyah cemburu juga. Dan disinilah keutamaan Siti Khadijah, sehingga Nabi memperlakukan baik bahkan kepada kerabat-kerabatnya ketika Siti Khadijah bahkan sudah meninggal. Itulah 7 keutamaan Siti Khadijah. Oke, sekarang timbul pertanyaan kan? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih baik? Siti Aisyah kah? Siti Khadijah kah? Oke, dua-duanya mulia, dua-duanya baik. Dua orang wanita mungkin yang terbaik sepanjang sejarah manusia. Kemudian, jika harus memilih salah satu, ini jawaban saya. Tidak ada satu dalil atau hadis pun yang menjelaskan secara eksplisit Khadijah lebih baik dari Aisyah, ataupun sebaliknya Aisyah lebih baik dari Khadijah. Tidak ada. Setahu saya tidak ada. Sehingga saya menarik kesimpulan, inilah etika Islam, inilah akhlak Islam dalam menghargai jasa seseorang. Bahwa seseorang itu punya kelebihan dan kekurangan. Bahwa seseorang itu punya kemuliaan masing-masing. Khadijah radhiyallahu an pernah menemani Nabi ketika masa sulit dan segala macam kemuliaannya. Disebutkan sebagai wanita terbaik dan lain sebagainya. Aisyah radhiyallahu an disebutkan sebagai istri yang paling dicintai oleh Nabi. Semuanya punya kemuliaan masing-masing. Begitupun etika Islam pada sahabat Nabi. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, seorang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, menemani Nabi ketika masa-masa sulit, dimuliakan dengan baik. Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq, sang pembeda, karena Umar dengan tegas membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Umar sangat mulia, punya kemuliaan tersendiri. Utsman bin Affan, sang Jurunain, sang pemilik 2 cahaya, yang malaikat saja malu apabila bertemu dengan Utsman bin Affan. Begitulah etika Islam dalam menghargai jasa seorang yang pernah berjasa untuk agama Allah. Maka tujuan video ini adalah untuk mengetuk palu, menghentikan perdebatan yang tidak berfaedah. Harusnya ada palu asli ya. Oke. Jadi kita ketuk palu hari ini. Kita sudahi perdebatan yang sia-sia, yang memperdebatkan yang mana yang lebih baik antara Aisyah atau Siti Khadijah, atau pemimpin ini lebih baik daripada pemimpin ini, yang padahal dua-duanya baik. Kalau yang jelas-jelas tidak baik itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang dua-duanya baik, kemudian kita memperdebatkan yang tidak produktif, itu yang kita hindari. Kecuali, kita simpan dulu, kecuali diskusi yang produktif, yang menghadirkan solusi, itu yang boleh. Itulah tujuannya dibuatnya video ini. Itulah kesimpulan dari video ini, bahwa Islam mengajarkan untuk menjauhi perdebatan, bahkan dijanjikan rumah di pinggiran surga bagi orang yang menghindari perdebatan sekalipun ia benar. Tapi diajarkan diskusi untuk mencari ilmu, untuk thalabul ilmu. Oke, sekian. Diskusi ini ditutup dengan kata-kata yang sangat bagus, yakni kata-katanya adalah, ketika menghadapi sebuah masalah, kebiasaan orang gagal sibuk menyalahkan.
kebiasaan orang yang sukses sibuk mencari solusi. Sekian, semoga bermanfaat. Historia Pita Magistra. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian rasa channel ini bermanfaat, silahkan subscribe. Apabila tidak bermanfaat, jangan di subscribe. Terima kasih.